Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai grid. Grid ini berupa tabel yang menampilkan data yang kita buat. Pertama, kita buka dulu aplikasi Indosoft-nya. Kemudian di screen 1 atau main screen-nya, kita buat dulu button grid dengan cara di-drag ke bawah, di-copy ke bawah, klik kanan, properties. Kita ganti nama buttonnya menjadi grid. Lalu kita ubah komennya. Jadi di sini sebelumnya saya sudah membuat screen untuk grid terlebih dahulu dengan nama screen 7. Jadi kita pastikan ketika menekan tombol grid yang keluar adalah screen 7. Lalu pada screen 7 ini, kita ambil grid yang ada di grafik. Nah, sebelumnya kita buat dulu variabel globalnya. Di kelas, klik kanan, insert class. Tapi di sini saya sudah membuat terlebih dahulu kelas dengan nama OII. Jadi OII itu pada industri dia itu menampilkan durasi dari uptime dan downtime pada mesin. Nah, inilah yang kita buat. Jadi kalian nanti tinggal klik kanan, insert class, lalu buat uptime dengan tipe integer, downtime dengan tipe integer, dan machine name dengan tipe string. Lalu di project text, di datasheet view-nya kita tambahkan juga variabel baru dengan nama OII_text. Tipenya itu dari OII yang telah kita buat pada kelas tadi, lalu arraynya 2. Kemudian kita close. Lalu kita klik 2 kali pada grid. Data source-nya berupa class tag, karena tag-nya kita buat baru tadi. Kemudian data source setting-nya namanya OII_text yang tadi. Number of item-nya 3, karena isinya uptime, downtime, dan machine name. Kemudian oke. Baru di kolom kita buat jadi kolom pertama kita buat dengan nama machine, membernya machine name, tipenya text karena dia menampilkan teks. Yang ini kita buat uptime, membernya yang tadi uptime, tipenya adalah numerik karena dia menampilkan angka karena dia berupa waktu. Kemudian sini downtime dengan member downtime, tipenya juga sama yaitu numerik. Klik OK. Lalu kita atur di sini di data spy-nya tag expression, kita klik 2 kali. Di OII di kelas OII text_text di indeksnya kita buat 1, kemudian oke, kemudian membernya machine name oke. Di sini value-nya kita buat mesin 1. Sudah, lanjut yang kedua, buat lagi sama seperti tadi, tapi membernya diganti jadi uptime. Value-nya kita ganti 10. Yang ketiga juga sama. Kita ganti membernya menjadi downtime. Value-nya kita ganti 5. Kemudian buat lagi dengan indeks 2. Membernya sama seperti tadi, dibuat semuanya. Ini namanya mesin 2. Kita buat 2, membernya uptime.
Di sini kita ubah nilainya 50. Nah, setelah ini kita coba run project-nya. Nah, jadi yang keluar adalah seperti ini. Di kolom pertama itu labelnya yang tadi, mesin 1, mesin 2. Di label kedua, di yang kedua itu labelnya tadi kan uptime, dan di label ketiga downtime. Nilainya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Mesin 1 uptime-nya 10, downtime-nya 5, mesin 2 uptime-nya 100, downtime-nya 50. Kemudian kita tambahkan, kemudian agar kita mengetahui kolom mana yang aktif, kita tambahkan sebagai berikut. Klik 2 kali, advance, user enable dihapus, number of row-nya kita buat variabel baru dengan nama numRow. Tipenya integer. Nah, di sini row 6. Lalu kita buat keterangannya menggunakan teks. Di sini num of row. Klik 2 kali. Text data link. Tag expression-nya itu yang tadi, integer, numRow. Oke, terus kita centang input enable-nya. Kita buat lagi. Klik 2 kali. Tag expression-nya yang row 6. Namanya adalah row number. Nah, ketika dilihat, maka dapat dilihat di sini num of row, number of row-nya itu 3, artinya kolomnya ada 3. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Row of number-nya 0 karena kita tidak mengklik kolomnya. Coba nih, kita misalnya klik di sini. Kita misalnya klik 2. Nah, maka yang muncul adalah kolom kedua. Kita klik 3, yang muncul adalah kolom ketiga. Begitulah penjelasan mengenai grid. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai simbol. Pertama kita buat dulu di screen-nya button untuk simbol. Tinggal kita drag ke bawah saja. Double klik. Kita ubah namanya menjadi simbol. Lalu kita ganti komennya. Dia membuka screen 8. Oke, selanjutnya di screen 8 kita atur. Bukan kita atur, maksudnya pembahasan kali ini mengenai simbol. Simbol itu didapat di tab grafik. Nah, ini yang simbol. Kita klik sekali. Di sini pada folder sistem simbol terdapat banyak macam-macam simbol yang dapat digunakan tergantung kebutuhan. Salah satu yang paling kita sering gunakan adalah slider. Nah, di slider ini kalau kita ambil langsung dari simbolnya, dia tidak bisa diubah ukurannya. Nah, cara mengubah ukurannya dengan double klik, lalu kita unchecklist use link size. Nah, dari sini baru kita bisa mengubah ukurannya. Sedangkan kalau kita mau mengedit slidernya, kita bisa klik 2 kali, klik
klik kanan, maksudnya klik kanan, edit link simbol. Nah, klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa mengubah warnanya. Mengubah warna. Bisa mengubah bordernya. Nah, di sini banyak terdapat pilihannya, group of symbol, simbol, rectangle, symbol, link picture, position, text. Nah, ini semua bisa kita atur. Lalu kita save. Nah, di sini muncul peringatan yang berfungsi bahwa nanti slider ini akan sama gitu tampilannya untuk digunakan selanjutnya. Kita klik OK. Nah, ini slider yang kita telah modif. Di sini kita masukkan tag-nya suhu misalnya. Jadi ketika di-run akan seperti ini. Seperti ini. Sebenarnya kita bisa membuat slider sendiri dengan cara seperti ini. Di sini kita ambil. Nah, ini sebagai barnya. Dan ini sebagai tombol untuk menaik turunkannya. Di sini kita buat keterangan suhunya. Nah, seperti ini. Kita double klik text data link. Kita hubungkan dia ke string suhu. Di sini kita hubungkan dia ke bar graph karena dia sebagai penunjuk nilainya. Lalu double klik. Di sini suhu sama seperti yang tadi. Nilai minimal 0, nilai maksimum 100, bergerak secara vertikal. Di sini kita hubungkan dia ke position, karena dia nanti yang untuk menaik turunkan, mengubah nilainya. Suhu, oke. Kita ubah ini min 100 agar dia dapat bergerak ke atas. Jangan lupa untuk mencentang di enable-nya agar dia bisa bergerak naik dan turun. Kemudian kita run. Nah, maka akan seperti ini. Jadi ini slider yang ada pada simbol tadi, dan ini slider yang kita buat. Karena tag-nya sama-sama suhu, jadi ketika kita menaik turunkannya, keduanya ikut bergerak. Karena tag-nya sama. Sekian pembahasan mengenai simbol. Terima kasih.